Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil ummi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis yang mulia, terutama keluarga besar Masjid Al-Ikhlas yang semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jajarannya, dan selalu kita doakan semoga tetap sehat walafiat dan semangat dalam rangka memakmurkan masjid yang kita banggakan ini. Para jamaah sekalian, kita bersyukur sampai hari ini masih bisa dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini, dan tentu kita dipilih oleh Allah. Tentu kedatangan kita ke tempat yang mulia ini bukan sembarangan. Sesuatu yang ditentukan, kecuali ditentukan oleh Allah. Karena menurut pengamatan saya, malam ini yang mau ngaji banyak sekali, Pak, yang mau datang sholat jamaah di sini. Mungkin berjuta-juta barangkali, atau beribu-ribu. Tapi yang datang ya cuman ini. Karena ini yang dikehendaki Allah. Ya. Ada yang sehat walafiat, dia nggak datang ke sini mungkin karena belum mendapat petunjuk. Ada juga yang pengen datang tapi sedang dirawat, badannya lagi sakit, kurang sehat dan seterusnya. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dengan niat yang ikhlas kita bisa hadir. Jadi benar-benar Allah menentukan sesuatu sesuai dengan programnya. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan, tetapi itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Itu harus kita yakini para jamaah. Kemudian sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita sudah dilatih di dalam diri kita untuk selalu berbuat kejujuran, berbuat amal-amal soleh, ya kan? Antara hati, ucapan dan perbuatan seorang mukmin itu sinkron. Karena al-imanu tasdiqu biqalbi, iman itu dibenarkan oleh hati. Iman itu dibenarkan oleh hati. Al-imanu tasdiqu biqalbi wa takriru bilisan, diucapkan oleh lisan. Jadi apa yang ada dalam hati diucapkan oleh lisan. Wa ta'malu bil arkan, dikerjakan oleh perbuatan. Nah, itu iman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang antara hati, ucapan, dan perbuatan
itu tidak bertentangan. Semua yang dilakukan baik dari hatinya, ucapannya, perbuatannya itu sama. Ya. Jadi tasdiqu bi qalbi wa taqriru bil lisan wa ta'malu bil arkan. Itulah Islam, itulah iman. Beda dengan sikap munafik. Kan munafik kan lain di bibir, lain di hati. Pinter nih. Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Itu munafik, Pak. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mungkir, ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya khianat. Orang mukmin itu sebenarnya luar biasa. Antara dirinya ini, antara hati, ucapan dan perbuatan itu sama. Dan orang yang beriman itu merasa dirinya selalu dalam pengawasan Allah. Jadi orang beriman itu mempunyai sikap, di mana sikap itu sikap pendekatan diri kepada Allah. Negeri ini nggak perlu ada polisi yang mengamankan, nggak ada perlu pengawasan yang lain, kecuali mengawasi dirinya sendiri. Kalau mayoritas Muslim ini benar-benar beriman kepada Allah, takut kepada Allah, maka negeri ini akan jadi aman, tentram, dan damai. Nah, mudah-mudahan mulai dari kita lah, yang sedikit ini kemudian kita menjadi contoh bahwa mukmin itu bukan sekedar ucapan, perbuatan, tapi tingkah laku dan perilaku pun sama. Kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Kemudian para jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman itu tidak lengkap kalau tidak ada amal. Karena ada iman, ada ilmu, dan ada amal, kan? Innal ladzina amanu, pasti ada kalimat wa amilus sholihah. Amal. Jadi amal ini yang akan dipertanyakan dalam kehidupan nanti. Sebab di dalam hidup ini pertanyaan yang akan kita selalu menjadi alasan hidup ini tidak lain kan mencari amal. Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu surat apa itu? Surat Al-Muluk, ya. Surat Al-Muluk ayat 2, ya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian. Wal hayata, menciptakan kehidupan. Antara mati dan hidup itu adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Pakai kalimat istifham, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi pertanyaan cuman itu, tidak siapa yang paling cantik wajahnya, tidak siapa yang paling banyak duitnya, tidak siapa yang paling tinggi pangkatnya, tapi siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Itu sebenarnya yang ditanyakan. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, amal ibadah itu yang rutinitas saja yang perlu kita lakukan. Jadi pada malam ini kita akan bicarakan amal yang terbaik. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya kepada Rasulullah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, ayu a'mal afdalu ilallah." Amal apa yang paling baik dalam pandangan Allah? Afdalu ilallah, yang terbaik bagi Allah. Nabi menjawab apa? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ini nggak bisa ditandingi oleh amal apapun. Salat tepat waktu. Sa'id Al-Khudri kemudian bertanya lagi, "Summa ayyu ya Rasulullah?" Apalagi selain salat 5 waktu, selain salat yang tepat waktu itu? Qala birrul walidain. Apa itu? Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, itulah amal yang terbaik.
Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, summa ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi? Qala, Nabi menjawab, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tuh. Apa tadi? Anak-anak? Hah? Amal yang terbaik. Apa tadi? Sholat tepat waktu. 2, berjuang apa? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Biasanya kalau guru apa itu, guru TPA ya, guru TPA atau guru apa ya, guru takfid gitu, suka dilakukan itu. Amal apa yang dicintai Allah? Bersolatlah tepat pada waktunya. Apalagi yang dicintai Allah. Berbaktilah pada ayah dan ibu. Apalagi yang dicintai Allah. Berjuang di jalan Allah. Ternyata ada hadisnya yang sering saya dengar. Ibu-ibu guru mengajarkan supaya gampang. 3 ini jangan dianggap remeh. Sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjuang di jalan Allah. Itu adalah amal yang terbaik. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sholat itu memang nggak bisa dianggap remeh. Sholat itu selain rukun Islam juga termasuk tiang agama. Tapi sholat itu berat apa ringan sih Pak? Kalau dianggap ringan ya saya kira semua orang Islam mestinya sholat. Tapi tidak semua orang Muslim sholat. Ya. Jadi sholat itu selain rukun Islam, sholat itu juga tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau gambaran Islam itu seperti bangunan, maka salat itu tiangnya. Syahadat itu pondasinya. Zakat, infak dan sedekah itu ya jendela, pintu, apa namanya nih? Ya, yang untuk mengeluarkan angin-angin ini. Orang kalau rajin sedekah kan kelihatannya orangnya kan apa ya? Halus, lembut itu. Ya, seperti pintu, jendela, ya tempat angin keluar itu apa namanya nih? Nah, kalau Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu dindingnya. Itqum minan nar. Kemudian kalau haji apanya, Pak? Atapnya. Itu ibarat gambar, ibarat bangunan. Maka tiang itu adalah sholat. Islam ini tidak akan tegak kalau nggak ada sholat. Atap itu haji, ya. Kalau tiangnya miring, hajinya apanya? Atapnya miring. Kan banyak haji miring itu, ya karena mungkin fondasinya kurang kuat. Syahadatnya belum dikerjakan diyakini benar-benar, kemudian berangkat haji. Padahal haji itu nggak mungkin mabrur kalau puasanya tidak takwa, saumnya tidak takwa, itu hajinya tidak mabrur. Bagaimana saumnya mau takwa, zakatnya tidak ikhlas? Bagaimana mau ikhlas zakatnya, sholatnya tidak khusyuk? Bagaimana mau khusyuk sholatnya, syahadatnya ternyata nggak yakin? Berarti rukun Islam yang 5 itu saling kait-mengkait atau berdiri masing-masing, Pak? Kait-mengkait. Tiba-tiba syahadatnya belum melempeng berangkat ke Mekah, sholatnya belum bisa pergi ke sana, nggak mungkin. Jadi diawali dari pondasi yang kuat. Setelah pondasi itu kuat, kemudian baru dipasang tiang. Wah, itu baru ya enggak. Udah tiang dipasang, kemudian pasang mulai kayak benteng apa itu untuk calon tempat
pintu, jendela, kemudian baru temboknya, baru terakhir itu apanya? Biasanya terakhir nggak itu? Ya, atapnya itu, hajinya itu. Jadi banyak yang tidak paham, seakan-akan haji, saum, kemudian apalagi sholat, zakat itu terpisah-pisah. Enggak, itu tidak terpisah, itu menyatu. Kalau syahadatnya sudah yakin, pasti sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya sudah khusyuk, pasti zakatnya ikhlas. Kalau zakatnya sudah ikhlas, pasti saumnya la'allakum tattaqun, pasti takwa. Dan kalau saumnya sudah takwa, kalau bisa berangkat haji berarti mabrur. Begitu kan Pak kira-kira ya? Nah, selama ini nggak sampai begitu, barangkali seakan-akan masing-masing gitu loh. Makanya kan akhirnya asal-asalan. Islam ini tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang jelas gitu. Jadi ternyata sholat ini disebut-sebut oleh Nabi sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah. Jadi ketika Sa'id Al-Khudri bertanya mengenai amal apa yang paling baik di sisi Allah, jawabannya sholat tepat waktu. Nah, sholat tepat waktu, karena memang sholat satu-satunya ibadah primadona dalam Islam, ya. Dan satu-satunya ibadah yang sanggup mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat yang ke-29 itu, surat 29 namanya surat Al-Ankabut, ayat yang ke-45. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Betul nggak? Surat 29. Surat 29 surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? 45. Gimana artinya nak? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar utamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa yang kamu. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Baca utlu ma ukhiya ilaika, yang aku wahyukan kepadamu Muhammad mengenai Al-Quran, Alkitab, ya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan munkar tercegah oleh salat itu. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan cara salat, karena salat itu juga zikir. Itu adalah besar pengaruhnya, besar pahalanya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Suratnya surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat itu termasuk zikir, kan? Ya. Sholat itu zikir. Dijelaskan dalam surat Toha surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Benar ya? Sesungguhnya aku ini, silakan. Surat 20 Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu yang disembah, ilah itu yang diibadahi, ilah itu yang dimintai pertolongan. La ilaha illa ana, kecuali diriku sendiri, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat agar kau selalu ingat aku. Sholat itu dzikir, ingat Allah.
Ya, makanya penting banget sholat ini Pak. Ya, ini sampai kampanye-kampanye itu nabrak-nabrak nggak karuan, sholat nggak dikerjakan. Bela-bela apa itu? Misalnya, ya kan? Ini kan perlu diingatkan. Kadang-kadang sidang-sidang, rapat-rapat, sholat ditinggalkan. Bagaimana berkah negeri ini, umat Islam mayoritas yang tidak berkualitas. Oleh karena itu kehilangan identitas, kehilangan loyalitas, kehilangan integritas, dan yang paling parah lagi kehilangan solidaritas. Masya Allah, kehilangan 4 tas Pak, gara-gara tidak berkualitas. Begini-gini ini kelihatannya begini, ringan begini, tapi kalau nggak ngaji nggak ngerti. Ayo mau bilang apa? Kalau nggak ngaji ngerti nggak? Ya nggak ngerti, walaupun dia istri kiai. Perlu ngaji gitu loh. Makanya para jamaah sekalian, kita bersyukur sekali bisa ketemu. Ya, ngomong ini bukan sekedar ngomong kan, tetapi ayat itu jelas. Saya yakin kalau orang itu cerdas, pulang dari pengajian ini langsung bisa ceramah. Orang ayatnya jelas. Ya, jadi sholat itu tadi diantaranya adalah primadonanya ibadah. Satu-satunya ibadah yang sanggup mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba kalau umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini sholatnya bagus Pak, nggak ada maksiat. Yakin itu, kalau sholatnya udah bener, rukuk sujudnya udah bener, wudhunya udah bener. Coba sebelum sholat kan kita melaksanakan wudhu itu. Masih banyak nggak kira-kira yang nggak ngerti wudhu itu bagaimana? Kan ada contoh dari Nabi, bagaimana berkumurnya, bagaimana membasuh mukanya, bagaimana membasuh tangannya. Kemudian setelah itu kemudian doa. Doa wudhu itu sangat praktis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang diminta? Allahumma ja'alni minat tawwabin. 1. Waj'alni minal mutatahhirin. 2. Waj'alni min ibadikas sholihin. Yang diminta apa? Yang pertama, pengen kita menjadi manusia, hamba-hambamu yang bertobat. Ya Allah, aku pengen menjadi orang tawabin. Tawabin itu orang tobat. Waj'alni minal mutatahhirin, pengen menjadi orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, pengen jadi orang soleh. Ketika wudhu menghadap kiblat, berdoa. Kita tinggalkan tempat yang kotor itu, kemudian kita menghadap kiblat, minta kepada Allah. Kita 3 permintaannya. Permintaan yang berat-berat ini. Minta menjadi orang yang bertobat. Minta menjadi orang yang suci. Minta menjadi orang yang soleh. Pantas nggak kalau doanya sambil jalan? Allah jalan. Ya, nggak mandes. Ini terus terang aja Pak. Kita ini beragama nggak terasa loh. Kita terasa beragamanya kapan Pak? Ibu-ibu, kita terasa beragama ketika kita sedang apa? Sedang ngaji. Betul nggak Pak? Sedang ngaji itu baru terasa beragama. Sedang berdoa itu terasa beragama. Sedang sholat itu terasa beragama. Kalau biasa-biasa kayaknya jarang terasa begitu. Makanya di Indonesia yang paling ramai itu Islam khinti. Islam waktu ada lahir, waktu ada khitan, waktu ada nikah, waktu ada mati. Itu Islam tuh. Kenapa sih rapi banget? Ada lahiran, ada khitanan, ada nikahan, ada kematian. Itu baru Islam tuh kelihatannya itu. Makanya disebut lahinti, lahir, khitan, nikah, dan mati. Nah itu kayak gitu. Nanti kalau nggak ada begitu-gitu ya biasa-biasa aja. Jadi kita terasa beragama itu ketika membahas agama, kita sedang ngaji, sedang buka Quran, itu baru terasa. Oleh karena itulah kita bersyukur Pak. Sering-sering aja ngaji itu, sering-sering kita mendengarkan ceramah nasihat itu. Jadi kata Nabi, yang bagus, afdol itu artinya kan itu pakai isim tafdil. Ayu a'malu afdalu ilallah, amal apa yang paling baik menurut Allah.
as-sholatu ala waktiha, kata Nabi, sholat tepat waktunya. Gitu. Yang kedua apa tadi? Birrul walidain. Nah, itu penting itu. Soalnya saya kemarin membaca WA itu, seorang anak bawa anaknya ditaruh di tempat yang di Tangerang ya. Bapaknya ditaruh di tempat yang sepi, ditinggal pergi. Ditaruh di mana itu? Ya, di perkampungan itu. Begitu teganya anak meninggalkan anak orang tuanya karena tidak pengen dia itu memelihara orang tua, tidak pengen dia mengurus orang tuanya, sehingga orang tuanya dibuang di tempat semak-semak yang sepi. Baru ketemu 3 hari setelah orang tuanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Terus saya juga melihat bagaimana seorang nenek-nenek, seorang ibu yang sudah tua, yang nggak bisa jalan pakai kursi roda. Mungkin anaknya bosan ngurus dia, diajak pergi-pergi, ayo mak kita jalan-jalan pakai kursi roda. Akhirnya naik mobil, di atas mobil bilang, mak di sini dulu, saya mau melekan. Mau kemana? Jangan tinggal mak. Akhirnya ditinggal, ternyata mobilnya sambil jalan. Sampai kemana itu nasibnya bagaimana? Betapa banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal setelah Allah orang tua, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kita menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan yang lain, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu urutannya begitu. Baru wabidil kurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, apalagi? Wal masakin, orang miskin, wal jaridil kurba, baru tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang jauh, wassahibi bil jambi, teman yang sejawat. Terus apa lagi? Wabni sabil, orang yang terlantar, wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Surat apa itu? Surat 4, surat An-Nisa ayat 36. Mudah-mudahan nggak pindah. Surat 4, Pak. Ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Betul ya? Silakan. Ayo. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejaya, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang sombong apa orang songong? Gak suka ya Allah sama orang yang sombong. Orang yang sombong yang dimaksud orang yang mana ini? Orang yang tidak mengikuti aturan itu. Ya, aturan surat 4, surat An-Nisa ayat 36. Pertama yang paling dipikirkan bagaimana menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Itu nomor 1. Baru keduanya orang tua kita. Baru ketiganya karib kerabat. Baru keempatnya anak yatim. Baru kelimanya orang miskin. Keenamnya tetangga dekat, ketujuhnya tetangga jauh, kedelapan teman sejawat, kesembilan orang yang terlantar, kesepuluh hamba sahaya yang kamu miliki, kata Allah. Jadi kalau urutannya ini, orang karena banyak duit, sekarang orang dikasih uang itu banyak-banyak, tapi orang tuanya belangsak, itu orang sombong itu, Pak. Banyak nggak sekarang? Biar kelihatan gagah, kelihatan dermawan, setiap orang dikasih uang, kasih susu, kasih apa gitu ya. Tapi orang tuanya dikasih nggak? Urutannya itu
Jadi butuh kita kajian ini benar-benar kita paham. Kalau kita mau berbuat baik, itu prioritasnya mana? Ya, harus ada. Urutan pertama, urusan dengan Allah kita selesaikan, baru urusan kepada kedua orang tua kita, baru yang lain. Jadi makanya kan tadi dikatakan bahwa setelah sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, itulah amal yang terbaik. Kalau kita lihat di dalam surat yang ke-31, namanya surat Luqman. Surat Luqman 31, ayatnya ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Surat 31 Luqman ayat 14. Dan kami wasiatkan, ayo. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah aku kembalimu. Berarti Allah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung, ya kan? Wahnan ala wahnin itu susah bertambah susah, menderita bertambah menderita. Kenapa? Karena dalam keadaan mengandung tadi. Wa fisaluhu fi amain, menyampaikan selama 2 tahun setelah menyusunya. Itu penderitaan orang tua. Tapi kita melihat orang tua hari ini banyak yang ya tidak beruntung, apalagi kalau punya anak durhaka. Ya, makanya kita melihat banyak orang yang gagal dan berjuang di jalan Allah karena tidak dapat restu dan doa dari orang tuanya. Itu kita orang Islam ya mengutamakan itu, mengutamakan perintah Allah itu, karena mengatakan hus kepada orang tua atau menyakiti sedikit saja itu termasuk dosa besar. Baru kemudian yang ketiga, amal yang paling baik adalah di sisi Allah merupakan jihad fisabilillah. Jihad itu apa? Jihad itu berjuang, membela agama, membela kebenaran. Itu jihad namanya. Kalau dulu dikatakan jihad itu ngeri itu, jihad itu perang. Kalau perang itu kital itu namanya perang. Kalau jihad itu ya berbagai macam kegiatan yang sifatnya itu asal kata dari jahada, yujahidu. Jahada itu, jahid itu kesungguhan, orang berjuang. Termasuk kita memilih pemimpin itu jihad nggak Pak? Jihad. Kalau memilih pemimpin boleh nggak bawa-bawa agama Pak? Wajib. Memang nusuk nggak pakai bismillah? Bismillah itu bukan agama Pak. Nah, kalau nusuknya pakai bismillah salah tusuk gimana? Jadi kita orang Islam ini dibohongi. Kadang-kadang orang mengatakan jangan bawa-bawa agama, ya. Bagaimana nggak bawa agama? Dari rumah buka pintu mau keluar rumah saja bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu sudah bawa agama Pak. Bisa nggak kita nggak bawa agama 1 menit aja Pak? Nggak bisa. Bangun tidur apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milikmu ya Allah yang telah menghidupkan kami. Ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Semalam mati kita, tidur itu disamakan dengan mati. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan pada Allah pasti kembali. Jadi orang yang membaca doa ini bangun tidur, itu Allah sudah mencatat bahwa satu hari ini apapun yang dilakukannya itu dinilai ibadah oleh Allah. Jadi dinilai ibadah, ada pahalanya. Karena apa? Karena dia sudah punya izin operasional. Kapan izin operasionalnya? Ketika bangun tidur sudah membaca doa tadi. Namanya doa bangun tidur.
Udah hafal belum? Apa enggak dibaca juga Pak ya? Insyaallah. Yang baca, yang enggak ya ada. Sayang itu. Bangun tidur kita membaca doa tadi itu dicatat sebagai orang yang memiliki izin operasional. Maka dari bangun tidur sampai tidur lagi apapun yang dikerjakan itu dinilai ibadah oleh Allah. Jadi nggak mungkin kita ini apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita itu harus dinilai ibadah dan itu masuk dalam kategori agama. Memilih pemimpin itu kriterianya harus jelas. Kalau kita memilih pemimpin yang asal-asalan kayak orang milih kucing dalam karung, kita nggak ngerti. Kita harus ngerti yang dipilih itu siapa, bagaimana, sikap perilakunya. Kan jelas ya Pak ya? Sifat sedik. Sedik apa artinya? Benar. Yang dipilih pemimpin yang benar apa yang salah? Yang kedua, amanah. Amanah artinya jujur. Mau dipilih yang jujur apa yang bohong? Kan gitu. Kemudian tabligh. Tabligh itu yang menyampaikan apa? Menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, itu wajib itu menyampaikan. Malam ini ada debatnya. Ada. Kemudian fatona. Fatona itu cerdas, cerdik, pandai, itu fatona. Sampai urusan yang itu saja itu jihad namanya. Mencari nafkah juga jihad. Jadi jihad itu wajib hukumnya. Lihat Qur'annya surat yang ke-49 ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Udah ketemu Dek? 49. Ayo Pak, diartikan Pak. Pak Haji? Belum ketemu. Iya. 49 Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya, ayo. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah. Artinya yang siap diatur oleh Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu firman Allah. Dan beriman kepada Rasul siap diatur oleh Al-Hadis. Summa lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Dengan Quran nggak ragu, dengan hadis nggak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, berjuang, baik dengan harta yang mereka miliki maupun dengan jiwanya. Ini harta apa? Harta, ukuran harta ya mungkin duit ya. Duit ataupun barang-barangnya itu namanya harta. Itu dipersilahkan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau jiwa Pak? Jiwa ya ini badan, ini jiwa. Ini nyender-nyender ini jiwa ini. Semutan-semutan ini jiwa ini. Jadi udah berjuang ini. Ini gini-gini juga meninggalkan rumahnya, meninggalkan cucunya yang lucu-lucu itu kan. Ya ukurannya ini kita berjuang ini. Kalau sahabat Nabi dulu kan berperang di jalan Allah. Nah kita duduk di sini semutan aja udah mikir. Tapi kan ini berjuang di jalan Allah kan dengan harta dan jiwa. Tapi ukurannya harta dan jiwa tidak seberapa, tapi Allah tetap menghitungnya Pak. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Kalau nggak begitu nggak benar. Makanya jihad itu oleh musuh-musuh Islam ditakuti jihad itu. Karena orang Islam jihad asalnya adalah sungguh-sungguh berjuang untuk memenangkan agamanya. Itu. Lihat lagi dalam surat 61. Namanya surat untuk surat As-Saff ya, 61. Ayatnya 10. Ya hitung-hitung buka-buka Quran lah, karena udah lama nggak pada buka Quran ya.
Dan nanti tahu Pak, Quran itu cuma jumlahnya kan cuma 114 surat Pak. Berapa Bu? 114 surat. Quran itu yang 30 juz itu jumlahnya cuma 114 surat. Surat yang nomor 1 apa? Al-Fatihah. Surat yang 114 An-Nas. Jadi baca Quran surat Al-Fatihah dan An-Nas itu khatam Pak kita. Mau apa lagi? Sekarang surat 61 ya? Ayat berapa? 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Artinya apa, Dek? Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu ada perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Ini perdagangan model apa ya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ternyata dagangannya Pak, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang lebih baik jika kamu mengerti. Bagaimana mau mengerti kalau nggak pernah ngaji? Mengerti dari mana? Lalu upahnya apa kira-kira upahnya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Lanjut. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik ke dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita mau berjuang di jalan Allah dengan cara perdagangan tadi, beriman kepada Allah, Rasulnya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang di surga itu di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Itu. Ini ayat diturunkan sebelum peristiwa perang, sebelum peristiwa Futuh Mekah, kurang 3 bulan. Futuh Mekah itu dulu Mekah dikuasai oleh orang preman-preman itu Pak, Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Nabi Muhammad itu merebut kota Mekah ini setelah perjanjian Hudaybiyah. Ayat ini turun 3 bulan. Makanya 3 bulan ini memberitahu bahwa sebentar lagi kamu akan dapat merebut kota Mekah itu. Kemenangan itu tinggal 3 bulan lagi. Makanya ayat yang selanjutnya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Artinya, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Pada waktu itu masih 3 bulan sebelum kota Mekah direbut oleh Rasulullah SAW, tapi beritanya sudah bocor lewat ayat ini, ya, akan mendapat surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Itu kan nanti kalau meninggal, pengennya sekarang. Apa sekarang? Nasrun minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan apa? Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira buat orang beriman. Kalau dulu pada waktu di Mekah itu kurang 3 bulan, itu janji kepada kaum muslimin dan Rasulullah. Tapi hari ini berita gembira itu nggak ada 1 bulan lagi. Nggak ada 1 bulan lagi Pak.
Nasrum minallah, pertolongan Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat waktunya. Mudah-mudahan itu. Makanya banyak doa lah. Bener nggak? Iya, orang Islam kapan senangnya hidup ini, Pak? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan. Sayang sekali ini titiknya sudah bunyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak ada yang nanya kan? Jadi judulnya apa tadi? Ibadah yang paling, amal yang paling dicintai Allah, yang paling afdal menurut Allah ada 3. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbuat baik pada orang tua atau berbakti pada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Semoga ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.